Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, dan kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Adi Sucipto, dan kita berbincang tentang zakat fitrah hari ini. Secara spesifiknya itu, tapi nanti kita juga sedikit membahas tentang zakat mal ya Pak Ustadz ya, karena memang umat muslim di seluruh dunia dimanapun kita berada itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal ketika memang sudah mencapai haul dan juga nisabnya, dan juga zakat fitrah pada saat bulan Ramadan. Pak Ustadz, kita sedikit mencoba untuk menggali tentang zakat mal Pak Ustadz. Kalau zakat mal sendiri itu ketentuannya seperti apa Pak Ustadz? Zakat mal, zakat harta, harta yang produktif yang kita pakai sehari-hari. Dan zakat mal ini ada ketentuan-ketentuannya, ada haulnya, batas waktunya, kemudian ada ukurannya. Dan zakat mal, ketika kita keluarkan zakat mal ini, salah satunya adalah kita membantu yang 8 asnaf tadi. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 60 tadi, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina, kemudian setelah itu wal muallaf qulubahum, yang orang mu'alaf ya, yang hatinya masuk ke Islam ya. Kemudian wal gharim ya. Kemudian para amil. Kemudian juga ibnu sabil, fisabilillah ya, orang yang kehabisan bekal ya di jalan. Faridatun minallah, itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, tidak hanya sekedar mengeluarkan saja atau berpindahnya harta kita kepada 8 asnaf tadi, tetapi di situ ada ketentuan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan harta kita tadi. Membersihkan harta termasuk juga membersihkan jiwa kita. Nah, ketentuan-ketentuannya bagi kita memiliki penghasilan, kan zakat mal kan macam-macam ya. Di antaranya perdagangan ya, kita punya usaha seperti toko, rumah makan. Ya, kemudian, kalau gajian Pak Ustadz? Nah, gajian ini biasanya zakat profesi ya. Profesi dia seorang guru. Iya, misal bahkan atau PNS dia, gitu ya. PNS atau posisi dia profesinya sebagai ustadz. Nah, itu juga masuk. Itu ada ya. Jangankan ustadz, atlet juga itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya 84 gram emas itu ditotalkan berapa biaya atau dirupiahkan ya, berapa rupiah, kemudian nanti diambil 2,5%-nya. 2,5% ini sudah kita tentukan jumlahnya, maka dibagi 12 bulan. Nah, kalau dia dibagi 12 bulan tadi ada 3.700.000 ya, 3.700.000. Maka ketika seseorang sudah mendapatkan penghasilan 3.700.000 bulan, 3.700.000, maka di situ ada zakatnya. Kita anggap ini aja lah, 4 juta lah ya. 4 juta ini ada 2,5% yang harus kita sedekahkan. Kalau itu Pak Ustadz penghasilan yang misalnya gini, ada PNS dapat gaji 4 juta, tapi dia bilang gini, tapi angsuran saya ini yang saya terima tuh cuma 1 juta. Nah, itu masih berlaku ya Pak Ustadz ya untuk mengeluarkan zakat? Tetap berlaku. Tetap ya. Jadi bukan setelah dikurangi, bukan tidak ya? Tidak ada pengurangannya, tetapi jumlah yang total, didapat di total awal keseluruhan awal berapa dia dapat gajinya? 4 juta. 4 juta dikeluarkan 2,5% berapa yuk? 200 ya? 200.000. Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe ya? Nyampe. Ini 1, oh ya, kalau 10 juta aja 250 ya. 125.000. 125. Cuma 125.000. Itu kita sedekahkan. Kalau misalkan nggak ribet per bulannya, 125.000 dikali setahun. 1,5 juta. 1.200.000, iya, 1,5 juta. Setengah ya, atau 1.250 juta lebih ya. Artinya keluarkan per tahun, kalau nggak mau per bulan. Nah gitu. Tapi berat jadinya kalau per tahun. Berat. Jadi mendingan per bulan ya Pak Ustadz ya. Jadi biasanya kan kalau setan dia nggoda-godain tuh.
per bulan nggak usah lah, kecil nanti aja tunggu Iya, ya. tunggu. Pas sudah nyampe setahun, apalagi pas masuk bulan Ramadan, apa kata setan? Wah gede, nggak usah, akhirnya nggak bayar zakat ya. Astagfirullah. Atau yang kedua, ada orang ya belum lagi potongan ini listrik, kan gitu. angsuran ini, mobil, motor, ya. Jadi saya dapatnya cuma sekian gitu. Akhirnya nggak zakat-zakat. Nah, disinilah berlaku ketentuan yang Allah berikan. Namun yakinlah, ketika kita berzakat, termasuk bersedekah, berinfak, maka tidak pernah Allah memiskinkan. Ya, justru Allah melipat gandakan pahala dan meluaskan rezekinya dan juga mensucikan jiwa. Jadi kalau harta yang kita pakai membersihkan jiwa kita, artinya anak kita sehat, ya. Kemudian keluarga kita sakinah, kemudian karir kita baik, ya. Kemudian ya tentu yang pasti berkah ya, kehidupan kita berkah, begitu ya. Kalau sebaliknya, coba balik ke diri kita, introspeksi, muhasabah, evaluasi. Kok saya seperti ini? Bisa jadi nggak ngeluarin zakat, gitu ya. Sementara jadi, zakat itu membersihkan dan membantu orang lain dan juga tadi ya Pak Ustadz ya, bisa juga bertumbuh juga ya Pak Ustadz. Ini pasti berkah yang pastinya. Nah ini ilmu nih pemirsa, karena saya juga baru tahu kalau misalnya ternyata 4 juta itu sudah wajib mengeluarkan zakat gitu ya. Karena kemarin taunya itu kalau udah penghasilan 8 juta sebulan gitu ya, baru bisa mengeluarkan zakat kan, seperti itu. Nah kalau untuk zakat emas Pak Ustadz gitu ya, kalau misalnya kita punya 100 gram emas dalam setahun, itu wajib kita keluarkan zakat. Zakat emas. Zakat emas gitu ya. Nilainya sama 2,5%. Kalau dia memiliki 83 atau 84 gram emas, sudah wajib mengeluarkan. Kapan itu dikeluarkan? Kalau sudah nyampe setahun, ya. Jadi misalkan kalau kita mengeluarkan pas waktu Ramadan, lebih utama lagi ya, bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Ramadan ini kemarin dengan Ramadan besok ketemu nih, masih kita memiliki emas 84 gram, maka keluarkan lagi. Ya, keluarkan lagi setiap tahun. Ya. Tahun depan masih ada segitu, keluarin lagi. Gitu, Masya Allah. Bukan berarti dikeluarkan tahun ini, terus nggak lagi dikeluarin gitu ya. Kapan? Terserah saya gitu. Saya pikir gitu Pak. Jadi kalau udah dikeluarin zakatnya udah kan gitu ya. Tetap dikeluarkan begitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa ini sebetulnya kita misalnya bagi orang-orang yang mampu itu sangat membantu sekali. Minimal untuk lingkungan sekitar ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti kalaulah pengelolaan zakat ini dilakukan secara profesional, lembaga profesional, amanah, kita juga punya kesadaran. Demi Allah saya katakan, tidak ada masyarakat miskin, tidak ada kesenjangan sosial. Cuman kadang-kadang kan berat untuk bayar zakat itu. Kadang ngeluarin. Maunya masuk aja terus gitu ya Pak Ustadz. Tidak mau dikeluarin. Masya Allah. Baik, ini tadi kita sudah sedikit berbincang tentang zakat harta atau zakat mal, begitu. Tadi ada zakat emas dan juga ada zakat profesi. Jadi bagi para pemirsa saat ini sudah punya penghasilan 3.700.000 minimal, itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya dan jangan ditunda-tunda karena makin ditunda makin berat karena setan di mana-mana. Bisa per bulan, bisa per tahun ya. Bisa per bulan, bisa per tahun. Tinggal dikali aja. Tapi alangkah baiknya diguyur ya Pak Ustadz ya. Lebih bagus diguyur. Karena nanti setan makin berat nih. Begitu, makin berat. Baik, ini pemirsa kita coba kembali ke zakat fitrah tadi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa ketentuan dan syarat-syaratnya itu untuk zakat fitrah adalah sekitar 2,5 kilogram beras gitu. Nah cuman terkadang begini Pak Ustadz, banyak orang yang dalam tanda kutip ya, tidak semua orang, tapi ada beberapa orang yang sedikit meragukan ketika zakat itu dikumpulkan di misal masjid gitu ya. Karena terkadang dari pengurus masjid itu sendiri memberikan zakat-zakatnya hanya untuk keluarga-keluarganya saja, begitu ya, atau lingkungannya saja, jadi tidak begitu merata Pak Ustadz. Sedangkan memang kita lebih afdolnya sebetulnya kan tadi Pak Ustadz katakan bahwa ke badan-badan amil zakat atau ke pengurus masjid Pak Ustadz. Nah apakah nanti nilai keberkahan atau nilai pahalanya kalau kita memberikan secara langsung gitu kepada orang-orang yang memang kita tahu keadaannya, apakah itu mengurangi nilai pahalanya Pak Ustadz? Tentu tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi. Tetap sama pahalanya, cuman mungkin keutamaannya. Kalau bertanya tentang keutamaan, maka memang lebih utama kepada tadi pengurus atau badan amil zakat tadi. Ya. Kalaupun kita mau ngasih ke mereka yang fakir miskin ya boleh, jangan diperbolehkan. Ya. Tidak ada larangan seperti itu ya, boleh. Cuman satu yang harus kita tekankan di sini, yuk. Ini kan peran pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Mulai dari pihak yang paling atas sampai yang paling bawah itu RT RW, pastikan ketika di hari raya tidak ada
masyarakat miskin yang minta-minta. Oke. Kita kan sedih kan? Iya, iya. Selesai bubar dari sholat Idul Fitri, Iya, menerima masih khutbah, banyak yang meminta-minta pas kita gitu keluar ya. ada yang minta-minta. Iya, iya. Ini pemandangan yang nggak elok ya, nggak bagus dilihat. Karena hari Idul Fitri itu semuanya Harusnya bahagia. bahagia, sudah punya beras, mungkin ya kan zakat fitrah kan bisa dengan uang gitu. Iya, Jadi nggak ada lagi yang minta-minta gitu. Harusnya Ini tanggung begitu. jawab pemerintah dan kita semuanya ya. Idealnya begitu ya Pak Ya, Ustadz idealnya ya. seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir nih Pak Ustadz, dan juga para pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.